Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rarjo di Padepokan Budi Rarjo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Ini kopinya udah mau habis. Jadi sebetulnya sebelum buat video ini ngopi dulu tadi. Udah nggak tahan, harus ngopi dulu. Ini tinggal sedikit habisin kopi dulu sebentar ya. Ini dia kopinya udah habis. Jadi kemarin tuh ya saya ada diskusi dulu dengan anak-anak muda gitu ya tentang perjalanan hidup salah satunya gitu. Nah jadi kalau dalam kacamata saya yang paling penting itu adalah seseorang itu adalah menjaga values-nya, menjaga nilai-nilai kehidupannya. Nah, itu yang paling susah di dalam kehidupan. Misalnya ya kita ingin menjadi orang yang ideal, ingin menjadi ini bisa gitu ya. Jadi memang tidak, dalam kehidupan itu tidak 0 atau 1 gitu ya. Memang ada gray area. Nah ini yang lama-kelamaan kalau makin tua makin paham tentang hal tersebut gitu ya. Makin tua tuh lengkap dengan kesalahan-kesalahan dalam perjalanan hidupnya. Jadi nanti dalam perjalanan hidupnya bagi yang muda-muda itu pasti ngalamin kesalahan-kesalahan. Dan itu memang wajar ya kita mengalami kesalahan. Namanya juga manusia ya, mengalami perjalanan hidupnya. Nah dari itulah baru saya ya memahami bahwa kehidupan itu values itu tidak black and white gitu. Ada gray area gitu ya. Nah tetapi ada beberapa hal yang memang tetap harus kita pegang teguh. Nah itu adalah values dari seseorang. Itu beda-beda ya valuesnya. Contoh misalnya saya ingin menjaga bahwa orang tuh tidak greedy, tidak berfokus kepada uang. Nah, misalnya value saya dari dulu seperti itu. Kenapa? Mungkin perjalanan hidup saya yang menentukan seperti gitu ya. Dulu nggak pernah mikirin uang karena nggak punya uang. Ngapain juga dipikirin sesuatu yang tidak dimiliki ya. Jadi nggak punya uang, nggak mikirin uang. Jadi mikirnya itu kegiatan berinovasi. Tapi nggak mikir inovasi gitu nggak. Tapi kegiatan membuat sesuatu yang aneh. Dalam bayangan itu sesuatu yang aneh, unik atau apa ya. Itu pikirannya cuma gitu aja sih ya. Sederhana. Jadi tidak ingin membuat apa yang punya value segala macam. Enggak sih, enggak ada teori-teorinya juga. Nanti setelah tua baru tahu, yang saya kerjakan itu ada teorinya. Betapa bodohnya waktu itu ya. Tapi begitulah dan tidak masalah. Tapi values tetap dijaga. Kebetulan value saya itu adalah value yang lama ya. Kalau misalnya soal internet tuh saya value-nya adalah kebersamaan, keterbukaan, gotong royong gitu ya, berbagi gitu. Jadi, nah itu sampai saya sekarang masih dijaga. Jadi kalau ada misalnya sesuatu yang dikomersialkan, itu saya kadang mikir dulu sebentar, ini make sense nggak ya? Nah biasanya juga saya buatkan kotak-kotak yang berbeda. Ini kotak untuk kegiatan yang bersifat public service, gratisan, ya. Tapi ada juga kegiatan yang saya harus komersial untuk menghidupi diri dan untuk mendukung tadi. Sehingga saya bisa membagi waktu saya untuk yang gratisan tadi. Maka dari itu saya harus menyediakan sebuah engine of prosperity ya yang bisa menghasilkan revenue cukup untuk saya menjalankan ini. Nah cukupnya itu kadang-kadang orang ada macam-macam ya. Ada yang cukupnya tuh harus berapa ratus miliar gitu. Ada yang cukupnya hanya berapa juta gitu ya, itu udah cukup. Nah itu yang memang beda-beda ya. Balik lagi adalah values itu yang harus dijaga. Dalam perjalanan itu seringkali ada distraction. Distraction ini kadang-kadang hambatan yang berat, tapi kadang-kadang ada hambatan juga yang sebetulnya berat, tetapi kelihatannya mudah. Misalnya dikasih jabatan. Kasih jabatan itu tanggung jawab yang berat. Banyak orang yang hanya memikirkan kegagahannya aja, kehebatannya aja, kelihatan keren ya. Wah, punya jabatan kelihatan keren. Tapi nggak mikirin tanggung jawabnya. Makanya ketika orang dijadikan pemimpin, banyak di beberapa tempat atau orang-orang yang sadar, dia nggak mau. Malah dia bilang innalillahi gitu, saya kok dijadikan kepala dari ini gitu ya. Kenapa? Karena dia tahu berapa beratnya ya, tanggung jawabnya gitu. Sehingga menolak. Tidak banyak orang yang mau menolak dan tetap menolak bahwa saya tidak bisa karena saya memang tidak cocok untuk itu, tidak qualify untuk itu ya dan seterusnya. Kelihatannya yang kalau saling tolak itu biasanya yang terjadi adalah kalau disuruh dijadikan imam sholat, dorong-dorongan, lo ya ente gitu, enggak gitu.
maneh itu dorong-dorongan sesama teman biasanya gitu ya. Dijegal temennya sampai terguling maju ke depan. Nah, dia yang jadi imam gitu, langsung komat. Allahu Akbar. Nah, jadi dia karena saya udah komat, kamu jadi imam. Itu baru kerasa ya. Kalau orang jadi imam sholat baru kerasa, ya ampun, ini berat gitu ya. Bacaannya salah gitu, takutnya ya. Terus kulhu lagi. Nah balik lagi ya, jadi balik lagi adalah distraction itu seperti itu. Distraction ada yang bentuknya tekan-tekanan dari berbagai pihak, dari pemerintah, dari pelaku bisnis, dari komunitas, dijelek-jelekin, segala macam, dibodoh-bodohin. Bodoh kamu, kenapa kok nggak mau ngambil uangnya? Padahal itu kan bisa untuk membangun negara ini. Yang kadang-kadang juga kita terselubung ya itu ya ininya tekanannya, jadi kita susah juga. Tapi kita kalau kita lihat ini berlawanan dengan values kita harus mengatakan no, tidak. Ya saya mendingan ya sudah nggak apa-apa. Dan banyak contoh ya, yang ini sayangnya tidak banyak diceritakan adalah banyaknya contoh orang-orang yang tekun. Wah ini sorry ya, di sini ada motor lewat dulu. Motor atau kendaraan apa tuh yang suaranya masuk sampai di sini? Karena rumah saya pinggir jalan pas tanjakan. Walah, mudah-mudahan nggak terlalu dengar. Balik lagi. Sayangnya tidak terlalu banyak dokumentasi atau cerita tentang ini orang-orang yang memiliki keteguhan tadi dan dijegal atau gagal ya, sehingga untuk menunjukkan bahwa gagal is okay. Kita tidak memerlukan spotlight atau ketenaran gitu ya. Kamu ranking berapa? Ranking ke 2759. Itu adalah ranking YouTube saya di Indonesia gitu ya. Ranking YouTube channel ini tuh ranking yang ke 2700 berapa lah di Indonesia. Masih mending nggak ke 70.000 ya. Di dalam dunia itu ya teknologi ya. Teknologi. Karena saya memfokuskan diri ke teknologi. Anyway, balik lagi. Jadi kita bukan masalah ketenaran, ranking-ranking gitu, tapi values yang kita jaga. Dan itu ada contoh-contohnya untuk dicontohkan. Nah, itulah sebabnya saya mencoba membuat channel ini tuh untuk mencontohkan bahwa ya bisa sih. Ya, bisa kalau kita ingin melakukannya dengan values yang kita jaga itu bisa. Ya, terus yang berikutnya lagi yang value yang sering saya ceritakan pada orang-orang adalah integritas ya, integritas seseorang. Nah, itu yang paling susah juga ya. Kita harus tetap punya integritas sehingga orang memberikan kepercayaan kita, karena kita kalau dikasih kerjaan itu beres, nggak ngaco, secara engineering bertanggung jawab, nggak mau potong kompas, nggak cut corners kata orang-orang ya, itu kasih kerjaan potong-potong sehingga kerjaannya sebetulnya nggak layak, sebetulnya itu yang nggak kayak gitu ya. Jadi kalau orang yang tahu, oh enggak, dia kalau ngerjain selalu benar sih gitu, integritasnya dijaga tinggi sekali. Nah itu dia. Nah itu yang ini ya. Bahkan kadang-kadang kelaparan karena itu tadi menjaga integritas. Sekarang saya bisa ketawa ya, Pak Budi bisa ketawa. Tapi kalau dulu mungkin tidak bisa ketawa ya, karena ya susah juga ya. Menjadi miskin itu bukan sesuatu yang menyenangkan ya, bukan, memang. Tetapi kalau kita menjaga value kita, itu ada ketenangan di hati ya. Nah, ketenangan itu yang kadang nggak bisa dibeli dengan uang atau apapun ya. Orang itu mencari peace ya, ketenangan di hati. Jadi itu yang menarik dengan ketenangan ya. Gitu ya. Sebentar, ini ada telepon, saya angkat dulu. Sebentar. Lah, aduh, ini kopinya udah habis. Barusan habis telepon jadi pengen ngopi lagi. Masih lanjutkan poin tadi lagi ya. Jadi itulah ya, menjaga values, menjaga integritas. Pak, kalau value-nya jelek ya dijaga juga lah. Jadi penjahat yang terhebat. Wah, gak bener nih Pak Budi ya. Itu kayaknya kalau dalam film-film itu villain itu ya, penjahat-penjahatnya itu orang penjahatnya yang hebat-hebat sekali ya. Tapi itu yang pelajaran dalam hidup adalah bagaimana kita menjaga values kita, lengkap dengan bagaimana kita melawan distraction, tantangan, tekanan, ya itu yang itu kan udah jelas ya. Kalau distraction kadang-kadang nggak jelas ya, bentuknya bisa macam-macam, bisa dikasih duit, bisa dikasih jabatan, bisa dikasih macam-macam ya. Distractionnya, oh ya udahlah, kamu nggak usah gitu-gitu amat nih, ada ya 5 miliaran ada, nah mengkol kita. 5 miliar dulu ya gitu. Nanti habis itu balik lagi. Atau jadi ini udah ya oke, jadi pimpinan perusahaan aja, ada CEO dulu ya. Nanti setelah 3 tahun ya
CEO dari perusahaan, supaya bisa korupsi dulu lah. Atau jadi menteri, menterinya ngaco gitu. Kalau jadi menteri ya tetap jaga values-nya itu, meskipun digoblok-goblokin sama orang ya, sorry to say, maaf kata-katanya gitu ya, tetaplah jaga integritasnya. Wah, kalau yang menteri kayak gitu mah, menteri punya integritas gitu nggak diangkat jadi menteri. Belum tentu ya. Ada juga, wah kalau ini jadi polisi nggak bisa jaga integritas. Ada contohnya, kalau polisi ada tuh Pak Hugeng gitu ya, itu polisi yang punya integritas luar biasa. Jadi kalau dilihat contoh, ada contoh-contohnya. Nah, yang kayak gitu tuh harus didokumentasikan sehingga kita bisa memberikan contoh, sehingga anak-anak muda bisa bilang, oh I want to be like him, lengkap dengan kesederhanaannya ya, dan peacefulness dalam kehidupan dia. Kalau kita peace ya, ketenangan itu luar biasa itu. Orang mencari ketenangan itu lewat agama misalnya gitu ya kan. Makanya orang menganut agama biasanya orang yang mencari jati diri, mencari ini, proses pencarian tuh akhirnya saya menemukan gitu ya. Makanya Nabi Ibrahim itu yang hebatnya itu ya kan, Nabi Ibrahim itu luar biasa. Kenapa? Karena dia proses pencarian jati dirinya itu. Dia orang yang mencari Tuhannya. Saya ingin ini yang menghambakan diri pada Tuhan saya, itu kan pencarian jati diri dia gitu. Ini sama juga. Mungkin kita tidak sehebat itu ya, tapi pencarian jati diri ini nanti kalau saya sudah lulus dari kuliah ya, atau saya lulus dari SMA, SMK, mau jadi apa. Nah, itu kan gitu ya, proses pencarian jati diri yang mungkin berlangsung lama, seumur hidup ya. Kalau saya bilang sih ya at least sampai 40 tahun lah ya, kita mencari-cari jati diri bentuknya seperti apa. Tapi tadi ya, kita temukan values yang bagus, yang pantas untuk kita pertahankan, dan kita pertahankan lengkap dengan kesulitannya tentu saja ya. Dan yang ini bagusnya itu nanti harusnya makin banyak dokumentasi yang menceritakan itu, struggle atau perjuangan di dalam perjalanan banyak orang-orang ya, tokoh-tokoh yang kemudian akhirnya setelah tua ya menyenangkan, hebat, tapi kan prosesnya itu yang harus kita pelajari ya. Nah, itulah yang proses itu yang didokumentasikan lengkap dengan kegagalannya. Jadi kalau ini lagi ini ya, bonusnya banyak kan kalau dokumentasi di Indonesia itu cerita proses keberhasilan, tidak proses kegagalan, karena kegagalan itu dianggapnya sebagai aib. Nah, kalau di Western society ya, di dunia barat sana itu ya kegagalan juga didokumentasikan. Cobalah baca biografi orang-orang ya, baca atau nonton videonya biografi orang-orang yang keren-keren itu ya, itu diceritakan kegagalannya. 99 kali gagal, baru sekali berhasil ya. Edison gitu ya, buat lampu segala macam itu kan ya, dia juga diceritakan gimana kegagalannya. Orang yang buat vaksin, orang yang keluar angkasa, Elon Musk itu mau buat ini SpaceX, roketnya berapa kali itu ya meleduk. Lengkap dengan itu ya, kesulitannya gitu. Nah, dengan itulah semoga kita bisa bilang oke, orang lain tuh melaluinya, sehingga kita menjadi ya lebih mudah ya, karena ada pembenaran bahwa bahwa bukan kita aja yang susah ya, bahwa semua orang juga susah gitu. Ini kopinya sudah habis, saya harus buat kopi lagi. Udahlah, ngecapruknya panjang-panjangnya pagi-pagi ini ya. Udah mau di akhir tahun pula ya, masa beritanya yang berat-berat ya. Yang enteng-enteng aja ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya.